warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada keterangan saya yang lalu, Patih Gajah Mada yang berada di sebuah lapangan latihan, yaitu di pekuburan Antawulan, bersama dengan sahabatnya Pradabasu, kemudian Riung Samudra, dan Kendit Galih, sedang bercakap-cakap membicarakan tentang Dyah Menur. Tiba-tiba datanglah prajurit yang memberikan laporan bahwa Patih Gajah Mada dipanggil oleh Gusti Ratu Gayatri untuk menghadap di sebuah tempat, yaitu Balai Sakuntala. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kemudian sebelum Patih Gajah Mada meninggalkan sahabat-sahabatnya, dia berpesan agar Pradabasu terus melacak keberadaan Dyah Menur untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan Dyah Menur dan hubungan antara dia dengan Raden Kudo Amerto. Dan kemudian di manakah putra Kudo Amerto dari istri Dyah Menur disembunyikan. Kemudian juga memberikan sebuah tugas kepada Pradabasu agar terus mengungkap keterlibatan Dyah Menur dan orang-orang yang ada di belakang Dyah Menur tersebut. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kemudian melangkahlah Gajah Mada, Patih Daha ini, menuju ke sebuah tempat, yaitu Balai Sakuntala. Pemirsa, dimanapun Anda berada, setelah sampai di Balai Manguntur, yaitu pendopo agung Kerajaan Mojopahit, kemudian dia sempat menengok, yaitu sahabatnya yang masih tergolek lemah, yaitu Gajah Enggon atau Gajah Pradombo, dan orang yang merawatnya, serta melihat ruangan yang berada di tempat itu, ruangan yang dipakai untuk merawat Gajah Enggon. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kemudian dia melangkah ke belakang Balai Manguntur, maka tidak jauh dari tempat itu akan sampai di Balai Sakuntala. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di Balai Sakuntala sudah menunggu, yaitu Ratu Sri Parameswari Tribhuwananeswari, kemudian Ratu Sri Rojo Dewi Narendra Duhito, kemudian Ratu Sri Jayendra Dewi Pratnya Paramita, dan yang keempat adalah Ratu Sri
Rajapatni Biksuni Gayatri. Mereka berempat sudah duduk menunggu kehadiran Gajah Mada. Kemudian di hadapan 4 ratu tersebut juga sudah duduk bersila, yaitu Empu Krewes atau yang dikenal dengan Hamangkubumi, Patih Haryotadah. Kemudian terdengar langkah seseorang yang memasuki pintu Balai Sakuntala. Kemudian Gajah Mada duduk di samping Empu Krewes tapi agak ke belakang. Setelah itu Gajah Mada menghaturkan sembah dengan mengatakan, hamba Gusti Prabu, Gusti Putri, Gajah Mada, Patih Daha sudah menghadap. Kemudian 4 orang ratu itu masih diam. Tampak wajah-wajah mereka tidak ceria, seakan-akan menyimpan sebuah duka yang sangat mendalam. Demikian juga Empu Krewes yang menundukkan kepalanya dan seakan-akan menyimpan sebuah kesedihan. Lalu Ratu Sri Rajapatni Biksuni Gayatri mengawali pembicaraan. Wahai Gajah Mada, Patih Daha, apakah kamu sudah siap untuk melaporkan penelitianmu, penyelidikanmu? Karena aku juga sudah menerima sebagian dari apa yang telah dilaporkan oleh Kakang Empu Krewes, Hamangkubumi, Patih Haryotadah. Sendika dawuh Gusti Ratu Gayatri, hamba ingin melaporkan sesuatu yang saya ketahui. Tetapi jika aku diperbolehkan, laporan apakah yang telah disampaikan oleh Paman Empu Krewes, Hamangkubumi Haryotadah, Patih Mojopahit? Baiklah, Kakang Haryotadah sudah melaporkan kepada saya dan kami berempat sudah mengetahui dan sudah mendengarkan bersama bahwa Tribhuwana Sri Gitarja tidak mau untuk menjadi seorang raja, dan untuk itu diwakilkan saja kepada adiknya yaitu Dyahwiyat untuk menggantikan kakaknya yaitu Prabu Jayanegara. Itu yang telah dilaporkan kepada saya, dan semuanya itu ada alasan-alasan mengapa Tribhuwana Sri Gitarja
tidak mau menerima beban sebagai seorang Raja Mojopahit. Gusti Putri, terima kasih. Saya akan memberikan keterangan. Saya mulai dari keterangan saya agak ke belakang. Gusti Putri juga sudah tahu seseorang yang namanya Ramapati, dia Halayuda, yang kemudian menerima hukuman dipenggal lehernya. Kemudian ada seseorang yang disebut dengan tangan kanannya, tangan kanan dari Halayuda, yaitu seseorang yang lebih kejam dari Halayuda. Seseorang itu kemudian menghilang begitu saja, sehingga keberadaannya di mana tidak ada orang yang tahu. Padahal dia juga terlibat di dalam pemberontakan Rakuti. Kemudian setelah Prabu Jaya Negara mangkat, kemudian pasti akan ada sebuah pemilihan pengganti dari Prabu Jaya Negara. Tiba-tiba ada sebuah pembunuhan. Pembunuhan yang terjadi di istana, yaitu Raden Panji Wirodopo. Kemudian menyusul Suropati. Kemudian menyusul yaitu pelemparan pisau yang ditujukan kepada Raden Kudo Amerta. Itu semuanya adalah sebuah rangkaian, dan dugaan sementara adalah dilakukan oleh Ratbumi, yaitu tangan kanan dari Dia Halayuda yang sekarang masih menghilang. Kemudian berdasarkan penelitian dan penyelidikan dari para prajurit Bayangkara, bahwa semuanya ini ada hubungan dengan Raden Cakradara. Raden Cakradara memiliki seorang paman yang menyamar sebagai seorang yang merawat kuda-kuda dari Raden Cakradara, yaitu Pakring Suromurdo. Dia adalah seorang ningrat. Dia adalah seorang raden yang ada di Singosari. Tetapi mengapa dia menjadi seorang perawat kuda? Oleh sebab itu, orang ini patut dicurigai. Dan ternyata ada sebuah telik sandi dari Bayangkara yang mengetahui dan merekam pendengaran, merekam pembicaraan antara Raden Cakradara dengan Pakring Suromurdo. Ternyata
ada kaitannya antara pembunuhan satu dengan pembunuhan yang lain. Ini ada hubungannya dengan Pakering Suramurdo, karena dialah yang merencanakan semuanya. Oleh sebab itu, secara langsung atau tidak langsung, bahwa Raden Cakradhara terlibat di dalam pembunuhan yang berantai ini. Oleh sebab itu, Gusti Putri, para ratu yang saya muliakan, kemudian ada orang yang disebut dengan Rangsang Kumuda. Apakah ada hubungan antara Pakering Suramurdo dengan Rangsang Kumuda? Karena pembunuhan-pembunuhan di lapangan itu digerakkan oleh seseorang yang namanya Rangsang Kumuda. Kemudian ada lagi laporan dari Bayangkara yang mana Rangsang Kumuda ini memimpin sebuah pasukan dan setiap hari berlatih keras di sebuah wilayah yang namanya Karangwatu. Kemudian mengumpulkan berbagai macam jenis persenjataan dan merekrut para pemuda sebanyak-banyaknya. Nah, di antara seseorang yang melempar pisau yang tertangkap dan kemudian digigit ular mati, itu adalah anak buah dari Rangsang Kumuda. Sehingga antara Rangsang Kumuda dengan Raden Cakradhara dan Pakering Suramurdo ini saling terkait. Oleh sebab itu, sungguh Raden Cakradhara terlibat di dalam pembunuhan-pembunuhan yang ada selama ini. Begitulah Gusti Putri, Ratu Gayatri yang bisa saya laporkan. Dan nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan, maka kalau bisa saya jawab, dan kalau belum bisa akan saya cari permasalahannya. Terima kasih Gusti Putri. Gusti Putri keempat-empatnya semuanya diam. Seakan-akan mereka itu menunjukkan wajah-wajah yang sangat kecewa terhadap Cakradhara maupun Kudu Amerta yang sudah diambil menantu untuk mendampingi Putri Sri Gitarja dan Dyah Wiyat, yang kemungkinan dia akan mendampingi sebagai seorang raja. Kemudian tiba-tiba seorang ratu yang paling muda, yaitu adik dari Raja Dewi tetapi kakak dari Raja Patni Biksuni, yaitu Jayan Dewi Pratnya Paramita, bertanya kepada Gajah Mada, "Wahai Gajah Mada, Patih Daha, kalau menurut pendapatmu sendiri, bagaimana?" Terima kasih
Gusti Putri, mohon ampun. Menurut pendapat saya yang terkait dengan siapa yang duduk di kursi Dento, kursi Kencono, singgasana raja, maka bagi saya adalah siapapun dia, apakah Sekar Kedaton Sri Kitarja yang diangkat menjadi raja, atau Sekar Kedaton Dyahwiyat yang diangkat menjadi raja, bagi saya tidak menjadi persoalan. Tetapi yang jelas bahwa kekuasaan raja jangan sampai dilimpahkan kepada orang lain, termasuk suaminya. Jadi jelasnya adalah bukan berarti seseorang yang sudah menjadi suami seorang raja atau seorang ratu kemudian secara otomatis kemudian dia yang menjadi raja. Bukan seperti itu. Oleh sebab itu, apabila Sri Kitarja yang menjadi seorang raja, maka Sri Kitarjalah yang menjadi raja. Saya hanya melihat Sri Kitarja, tidak melihat Cakradhara. Saya hanya patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Sri Kitarja, bukan kepada Cakradhara. Sebaliknya, apabila yang menjadi raja adalah Sekar Kedaton Dyahwiyat, maka saya hanya memandang Dyahwiyat yang menjadi raja, bukan Kudo Amerta. Oleh sebab itu, apapun yang dikatakan oleh Dyahwiyat itulah yang menjadi Sabdo Pendito Ratu, bukan dari Kudo Amerta. Begitulah pandangan saya dan pendapat saya, Gusti Ratu Rajendro Dewi Pratnya Paramita. Baiklah, terima kasih. Kemudian tiba-tiba Ratu Sri Rojopatni Gayatri, karena melihat paman kakangnya yaitu Hamengkubumi ingin menyampaikan sesuatu. Oleh sebab itu, silakan Kakang Haryotada, barangkali ada sesuatu yang perlu kamu sampaikan. Terima kasih Gusti Prabu. Izinkan saya untuk bertanya kepada Gajah Mada. Silakan. Silakan Paman. Silakan Paman ingin bertanya. Gajah Mada, Sri Kitarja menyampaikan kepada saya bahwa suaminya yaitu Cakradhara, Raden Cakradhara tidak bersalah. Karena semuanya itu dilakukan oleh pamannya, yaitu orang yang merawat kuda-kudanya, yaitu Pakering Suramurdo. Bagaimana menurut pendapatnya? Terima kasih Paman. Oleh sebab itu, untuk bisa mengungkap semuanya, maka Pakering Suramurdo harus terlebih dahulu ditanyai. Suramurdo, tukang kuda dari Raden Cakradhara, harus ditemukan. Karena begini Paman, ketika saya datang ke rumah
Raden Cakradara. Kemudian saya ingin bertemu dengan Pakering Suramurdo, maka Pakering Suramurdo sudah lebih dahulu kabur. Oleh sebab itu, kata kuncinya adalah pada Pakering Suramurdo. Apakah Raden Cakradara itu bersalah atau tidak, terlibat atau tidak, itu semuanya ada pada Pakering Suramurdo. Begitulah Paman. Baiklah, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan itu masih dilanjutkan. Kemudian apakah kelanjutan dari pertemuan 6 orang ini? 4 orang ratu, 1 orang Mahapatih, dan 1 orang patih. Oleh sebab itu, jangan lupa ikuti terus cerita saya. Dan jangan lupa berikan saya like, subscribe, dan hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dan kelanjutan cerita ini. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.